Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan topik selanjutnya ya, yaitu yang persamaan diferensial linier yang order 2. Kita mulai hari ini dengan yang homogin dulu. Nanti pertemuan selanjutnya baru kita bahas yang tak homogin. Oke, langsung aja saya share screen. Nah ini, jadi ini adalah apa? eh, Bentuk umum ya, yang homogen ya. Ya itu apa ini kan sama dengan nol ini kan berarti kan homogen ya. Order 2 karena apa? Turunannya turunan kedua ya. Jadi A2 D kuadrat Y dx kuadrat A1 dy dx terus apa A0 Y sama dengan nol kan itu ya. Jadi sampai turunan yang kedua gitu ya. Nah itu yang disebut dengan homogen. Nah, langsung ke contoh ini ya. Ya supaya pemahamannya bagus kita awali dengan contoh. Contohnya apa ini? Y aksen, sorry bukan Y, Y double aksen ya. Y double aksen ditambah 5Y aksen ini loh ya. 5Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Berarti kan homogen ya. 0. Y double aksen berarti apa? Order 2 kan gitu ya. Coba kalau kalian saya tanya ini A0-nya berapa, A1-nya berapa, A2-nya berapa? A2-nya berapa? 1. A1-nya 5. A0-nya 4 kan gitu ya. Nah, terus nanti, nah ini nanti kalian diperkenalkan dengan operator D. Operator D itu apa? Operator D itu artinya apa? Operator turunan ya. Jadi D itu sama dengan apa? Ini loh. D per dx. Ya, jadi D ini sama dengan apa? D per dx. Gitu ya. Ya, jadi kalau dy artinya apa? Dy per dx. Gitu kan? Dy berarti dy per dx artinya kan y aksen. Nah, gitu. Ya, gitu pula kalau D kuadrat Y itu artinya apa? D kuadrat Y itu artinya apa? Diturunkan 2 kali ya. Kuadrat berarti diturunkan 2 kali. Kalau D pangkat 3 berarti apa? Diturunkan 3 kali. Tapi nanti kita tidak sampai order 3 ya. Kita berhenti sampai apa? Order 2. Kenapa? Karena kita belajar fisika ya. Biasanya fisika itu berhenti sampai order 2 gitu ya. Itu ya. Jadi D kuadrat Y artinya apa? Diturunkan 2 kali ya. Berarti sama dengan apa? Y double aksen. Terus gampangnya gini lah. Pokoknya kalau Y aksen nanti kita tulis DY gitu aja ya. Kalau Y double aksen berarti apa? D kuadrat Y, wis gampangnya gitu aja ya. Wis nggak usah bertele-tele gitu ya. Langsung to the point gitu aja ya. Biar urusan selesai gitu ya. Nah ini. Jadi kalau gitu berarti tadi persamaannya tadi apa tadi? Tadi kan Y double aksen. Ya, plus apa? 5Y aksen ditambah 4 ini sama dengan 0. Nanti kita tulis jadi gini nanti ya. Jadi apa? D kuadrat Y karena tadi apa? Y double aksen gitu ya. Lalu 5Y aksen kita tulis menjadi apa? 5DY. Ya. Terus lalu apa? Plus 4Y sama dengan 0 ya. Lalu Y-nya saya jadikan 1 ya, istilahnya apa itu? Distributif ya. Y-nya saya kumpulkan ini apa? Dalam kurung apa ini? D kuadrat plus 5D plus 4Y sama dengan 0. Ya. Jadi di sini menariknya itu apa? Muncul ini loh. Muncul apa ini? Persamaan kuadrat, tapi tidak dalam variabel, tapi apa? Dalam operator ya. Ya, jadi bukan variabel, tapi apa? Operator ya. Soalnya yang kuadrat kan operator gitu ya. Nah, kalian kan tahu kalau persamaan kuadrat itu bisa diapakan? Ya, tapi nggak selalu ya. Ada juga yang nggak bisa ya. Kalau nggak bisa difaktorkan bagaimana? Kalau kalian menemui persamaan kuadrat ya, kalau nggak bisa difaktorkan itu bagaimana? Ya apa? Cara menyelesaikannya gimana? Ya apa? Kalau kalian menemui persamaan kuadrat ya, terus nggak bisa difaktorkan, cara menyelesaikannya gimana? Gimana cara menyelesaikannya? Atau nggak usah diselesaikan gitu ya, ditinggal aja ya. Yang kelas difaktorkan. Nggak, ini problemnya tidak bisa difaktorkan.
Ya apa? Kalau bisa dipatorkan enak ya. Kalau nggak bisa dipatorkan gimana? Yang keras, yang keras, yang keras. Nah, itu jawabannya ya. Pakai rumus ABC kan? Iya, masa gitu aja nggak bisa jawab kalian. Pakai rumus ABC ya. Itu maksudnya ya. Kan kalian tahu rumus ABC kan ya? Nah, itu. Pokoknya rumus AB itu rumus apa ya? Rumus pamungkas ya. Kalau segala cara nggak bisa ya pakai rumus ABC ya. Gitu kan? Intinya gitu. Nanti 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 kita berhubungan dengan itu ya. Karena itu. Oke. Cuma kalau ini bisa dipatorkan gitu ya. Kenapa kok bisa ya? Sebenarnya kuncinya kan gini ya. Jadi bilangan apa kalau ditambah itu 5, iya. Kalau dikali itu 4. Bilangan apa ya? Dua bilangan lah. Dua bilangan kalau ditambah itu 5, kalau keduanya ditambahkan 5 ya. Kalau keduanya dikalikan itu 4. Bilangan apa? Bilangan bulat ya. Jadi dua bilangan bulat ya. Kita nggak ngomong pecahan lah tadi apa ruwet ya. Dua bilangan bulat. Kalau saya kalikan itu hasilnya 4 ini loh. Ini kan perkaliannya ya. Kalau saya tambahkan hasilnya 5. Ya kan jawabannya itu kan. 4 sama 1 kan ya. 4 tambah 1 kan 5. 4 kali 1 kan 4 lah gitu ya. Sehingga nanti menjadi apa? D plus 1, D plus 4 kan itu ya. Kan gitu. Kenapa? Kan 4 kali 1 kan 4 ya. Gitu kan. 4 tambah 1 kan 5 kan ya. 4D, 1D gitu maksudnya itu ya. Ya, nah kebetulan ini bisa difaktorkan gitu loh. Sehingga nanti bisa saya tulis jadi gini. Dalam kurung D plus 1, ya dalam kurung D plus 4, Y. Gitu kan? Dibolak-balik nggak masalah ya. Iya, kan dibolak-balik nggak masalah ya. Ya, karena apa? Kenapa kok boleh? Kan perkalian kan komutatif ya. 3 kali 2 sama 2 kali 3 kan sama aja ya. Oke. Ya, jadi gitu ya. Oke, jadi nanti kalau bisa kita faktorkan ya kita faktorkan aja gitu ya. Nah ini. Terus kemudian kita cari solusinya. Ya, ya nanti persamaannya bisa kita tulis gini. Jadi kalau gitu apa? D plus 4 sama dengan 0 ya. Dan D plus 1 sama 0 kan itu ya. Ya gitu kan. Jadi nanti apa? Artinya kan 4 sama jawabannya nanti apa? -4 sama -1 ya. Gitu kan ya. Jawabannya loh ya. Sehingga nanti solusinya ini. Jadi solusi pertama itu adalah Y sama dengan C1E4X. Solusi kedua adalah C2. Ngerti ini? Ngerti ini ya? Atau gini aja deh. Iya gini ini. Bentar, tak jelaskan lewat sini aja deh. Loh, ngapain ya tak ini kan tadi ya? Tadi ngapain tak gini kan ya? Share ini ya, new share ya. Iya. Nah, ini tadi kan kalian udah tahu tadi persamaan apa nih? Dalam kurung tadi ya. Dalam kurung apa tadi? B ya plus 1 Y sama dengan 0 kan itu ya. Satunya lagi apa? D plus 4 gitu ya. Dalam kurung ya. D plus 4 tutup kurung. Gini kan ya? Gini kan ya? Ya. Lah, ini kan kalian tahu solusinya ya. Solusinya nanti apa? Ini punya solusi. Ini punya solusi apa tadi? Y sama dengan sini C dia, katalah C gitu ya. C lalu apa? Minus minus X, 1X sebetulnya ya. Gitu loh. Yang ini punya solusi apa nanti? Y sama dengan C juga sih. C apa? Apa? Minus loh ya. Tapi kenapa kok minus? Kan solusinya kan misalkan nih D plus 4 sama 0 berarti kan D-nya kan -4 gitu ya. Nah gitu. Cuma supaya bisa dibedakan ini sebut aja C1 gitu ya. Yang ini sebut aja apa?
I2. Jadi gitu ya. Gitu ya. Jadi itu. Oke, kembali ke tadi ya. Iya, ya, apa ini? Ah, nanti ini ya. Nah, solusi umumnya ya ini nanti. Solusi umumnya berapa? Tinggal ditambahkan itu ya. Jadi Y sama dengan apa? C1 E minus 4X ditambah, ini bolak-balik nggak masalah ini ya. C1-nya dengan 4, C1-nya dengan minus 4X atau dengan minus X juga boleh. Pokoknya dibolak-balik nggak masalah ya. Ya, ini dibolak-balik nggak masalah ya. So, kayak itu. Jadi itu ya solusinya ya. Nah, jadi nanti nanti ini rumus yang perlu kalian ingat tuh ini loh. Persamaan berapa ini? 5,11. Jadi ini. Jadi kalau persamaan diferensialnya itu apa ini ya? D minus A ya. Ini loh, perhatikan ini ya. Dalam kurung D minus A, dalam kurung lagi apa? D minus B, Y sama dengan 0. Nanti solusinya itu ini ya. Apa ini? Y sama dengan apa? C1 EAX plus C2 EB. Ini dibolak-balik nggak masalah ya. Misalkan C1 dengan B juga boleh ya. Pokoknya dibolak-balik nggak masalah ya. C1 tidak harus dengan A, C2 tidak harus dengan B. Dibolak-balik boleh. Pokoknya ini yang kalian perlu kalian ingat ya, bahwa D minus A, D minus B, Y sama solusinya apa? Y sama dengan C1 E pangkat AX, C2 E pangkat BX gitu ya. Gitu ya. Ya, itu kalau bisa difaktorkan loh ya. Kalau nggak bisa difaktorkan gimana? Ya kalian harus pakai rumus ABC. Biasanya kalau bisa difaktorkan baca apa? Biasanya A dan B-nya bulat. Kalau nggak bulat nggak bisa. Pokoknya gini loh, kan kalian tahu rumus ABC ya, nanti didapatkan apa? Apa solusi pertama, solusi kedua ya. Solusi pertama itu sebut aja A, solusi kedua itu B gitu ya. Ya, gitu loh ya. Solusi pertama A, solusi kedua B. Terus sebentar lagi. Terus kan kalian tahu juga ya bahwa persamaan kuadrat ya itu kan punya akar, ada 3 kasus ya. 3 kasus persamaan kuadrat. Yang kita pelajari pertama itu adalah apa? Keduanya beda. Maksudnya itu kedua akarnya itu berbeda. Ya. Tapi bisa juga apa? Kan bisa juga sama ya. Ya gitu kan. Atau yang lainnya gimana itu? Kedua akarnya gimana? Atau gini aja deh. Mungkin supaya nyambung ya, coba saya ini dulu lah. Supaya nyambung itu saya bahas di sini dulu lah. Kan kalian tahu ini ya. Sebentar. Kan kalian tahu apa sih? Kan kalian tahu ini ya. Coba sih kalian hafal nggak rumus ABC ya? Ya apa? Rumus ABC itu apa ya? X 1 2 gitu ya. X1 ya, X1,2 ya bener ya, sorry. Ya, X1,2 kan ya. X1, X2 gitu maksudnya itu ya. Ya apa sama dengan apa? Hafal nggak kalian? Hah? Masa B kuadrat sih? Iya, min B lah. Saya yang hafal malah, kalian nggak hafal. Harusnya kalian yang hafal ya. Min B itu apa itu? Plus minus terus kara B kuadrat min akar 4 aja ya. Lalu apa? Per 2A. Ini kan? Hafal ya. Nah, yang perlu kita pahami itu ini loh. B kuadrat min 4AC. Ini syarat menentukan ini ya. Ini disebut dengan nama istilah apa itu? Diskriminan ya. Penentu itu ya. Diskriminan itu penentu itu ya. Kenapa? Kenapa kok jadi penentu? Soalnya kalau dia bernilai positif, ya misalkan kata alam misalkan 4, akar 4. Akar 4 berapa? 2 aja. Nah, kan ada 2 jawaban.
Akar 4 itu kan nggak cuma 2. Selain 2 ada lagi apa? Min 2. Ya. Misalkan lagi akar 9. Nah, kan ada 2 jawabannya. Jadi kalau B kuadrat min 4AC itu positif, ada 2 jawabannya. Yang satu jawaban positif, yang satunya lagi jawaban negatif. Sekarang bagaimana kalau dia 0? B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Jawabannya apa? Jawabannya apa? 0 kan? Satu jawaban kan? Gitu loh. Iya. Berarti apa? Satu jawaban. Maksud saya gini, saya mau mengatakan ke kalian, kalau B kuadrat, gini aja ya, biar kalian paham ya. Jadi tadi apa namanya diskriminan ya? Itu apa? B kuadrat min 4AC ini diskriminan ya. Ini kan? Kan bisa apa tadi? Yang pertama itu dia bisa positif ya. Ya. Kalau positif berarti apa? Keterangan tadi. Ada 2 jawaban ya. Gitu kan? Ada 2, misalnya apa? 2 jawaban gitu ya. Yaitu apa? Ya gitu kan? Ya 2 jawaban gitu ya. Kemudian eh, kalau ini berikutnya kalau dia 0. Gimana kalau 0 dia? Berarti ada 1 jawaban. Kenapa kok 1 jawaban? Karena apa? Karena X1 sama dengan X2 kan gitu ya. Gitu ya. Kenapa ini ada dua jawaban? Karena apa? Karena X1 tidak sama dengan X2 gitu loh. Maksudnya gitu ya. Sekarang kalau yang ketiga, kalau dia negatif bagaimana? Nah ini. Kalau negatif gimana? Ada berapa jawaban? Misalkan kalian saya tanya ya, akar minus 4 itu berapa? Iya, akar minus 4 itu berapa? Hah? Nggak bisa. Hah? Oh, berarti kalian belum ini ya. Kalian sudah mempelajari bilangan kompleks. Berapa? Tadi harus bisa jawab kalau gitu. Iya, benar. Jawabannya kan 2i. Iyalah. 2i kuadrat berapa sih 2i kuadrat itu? 2i kuadrat kan 2i kali 2i. 2 kali 2, 4. I kali i berapa? Min 1 kan? Minus 4 kan? Nah, itu. Jadi ini juga ada dua jawaban juga. Cuma apa? Ini jawabannya. Ini juga ada 2 jawaban. Cuma apa bedanya dengan yang pertama? Nggak real lah. Ya ini. Nah, tidak real ya. Ya, ini juga gitu ya. X1 tapi, nah ini. Ya, jadi ini masih gini. Ini real ya. Ini real. Ini juga apa? Real. Kalau ini apa? Imajiner ya. Ini imajiner ya. Nah, gitu loh. Itu yang perlu kalian ketahui ya. Nah, itu ya. Jadi nanti ada 3 kasus. Kasus pertama itu apa? Ada 2 akar real. Kasus kedua itu apa? 1 real ya. Terus yang ketiga 2 imajiner. Itu yang perlu kalian ketahui. Oke ya, sampai sini tahu ya. Nah ini, jadi sebentar. Jadi kalau 511 ini apa? 511 ini apa? 511 itu kasus pertama. Yaitu apa? Keduanya real. Jawabannya apa? A dan B. A dan B kan nggak sama ya. Dan A dan B itu real, nggak harus bulat loh ya. Pokoknya kalau bulat bisa dipatorkan. Kalau nggak bulat, ya jangan dipatorkan. Harus pakai apa? Rumus. Tapi yang jelas keduanya real ya. Nah, untuk kasus yang berikutnya itu ini. Nah, coba perhatikan ini. Ini loh. Persamaan berapa nanti? 5,12 ya. Ya apa ini? D
D minus A, Y sama dengan 0. Berarti apa jawabannya? Kan A dan A ya. Berarti apa? Kasus kedua. Yaitu apa? Kalau diskriminannya berapa tadi? Diskriminannya 0 kan itu ya. Diskriminannya nanti kan sama. Nanti. Ya, kalau seperti itu bagaimana? Ya, nanti jawabannya ya ini cara menyelesaikannya ya. Pakai ini loh, pakai yang kita bahas kemarin. Yang tadi kalian saya minta menghafalkan rumusnya tadi loh. Tadi apa rumusnya tadi? Y dalam kurung kok Y sama dengan apa tadi? Minus I integral apa tadi? I pangkat I dx ya. Ditambah C. Nah, ini digunakan di sini ya. Ya, ini loh, ini loh ini kan digunakan di sini loh, pakai ini nanti kan jadi ini nanti. Ya, ya jadi loh cara penggunaannya itu di sini loh ya. Ini loh kan ini ya. Ini dimisalkan apa ini U ya. Ya, jadi ini dimisalkan apa ini U ya. Ini dimisalkan U. Ya, lalu nanti apa? D minus A U sama dengan 0. Gitu kan? Ya, sehingga nanti U sama dengan apa? A pangkat X gitu ya. Lalu kita masukkan ke persamaan tadi nanti menjadi, nah ini nanti ini. Ya, masukkan ke apa tadi? U tadi. Ya, sehingga nanti ini, nah nanti hasilnya ya menjadi ini nanti. Ini loh. Ini ya, persamaan berapa itu? 5,15, yaitu apa? Y sama dengan AX plus B E apa itu AX ya. Atau gini aja deh, biar kalian nggak puyeng-puyeng ya. Saya kasih ini aja, biar kalian nggak puyeng ya, ini aja deh. Coba saya tulis lagi nih. Saya tulis di sini aja ya, biar kalian nggak bingung lah. Kasus satu ya, satu aja nih. Kasus satu gitu ya. Biar kalian, saya maunya tuh the point aja ya. Daripada saya banyak apa ini, banyak omong kalian nggak tambah ngerti ya. Saya pengennya to the point. Kalau nggak jelas baru ada pertanyaan gitu ya. Tadi kasus satu apa tadi? Gini kan dia D apa tadi? D apa tadi? Minus A gitu ya. Terus apa tadi? D minus pakai minus ya. Di rumusnya pakai minus kan ya. Kalau plus ya nanti jadi balikannya kan itu ya. Y apa sama dengan 0. Ini ya. Apa solusinya tadi? Ya, Y solusinya ya. Y sama dengan apa tadi? C1 kan ya. C1 apa? AX benar. Ini saya nulisnya nggak benar nggak apa-apa ya. Agak susah gerakkan mus ini. Berapa? C2 E pangkat DX. Ini ya. Itu kasus satu. Kalau keduanya itu apa? Real. Kasus kedua ya. Kalau apa? Satu ya, satu jawaban gitu ya. Yaitu apa? Gini misalkan ya. Dalam kurung apa ini? G minus A. Terus apa lagi? G minus A lagi gitu ya. Y sama dengan 0. Gini ya. Nanti jawabannya apa? Jawabannya itu gini. Y sama dengan ya dalam kurung. Nah ini. Biar kalau di bukunya bos kan tadi kan pakai A dan B ya. Biar nyambung. Saya ganti aja. Saya nggak pakai A dan B tapi pakai apa? Pakai C1 C2. Wes gini aja. Nanti jadinya gini nanti. C1X gitu ya. C1X biar nyambung ya. Terus apa? Plus C2. Terus lalu apa ini? Pangkat apa? AX. Wes sampai sini ngerti nggak? Tahu bedanya ya?
Ya, tahu bedanya? Ya, jadi kalau akarnya A dan B ya, nanti apa? C1 EAX plus C2 EBX. Boleh dibolak-balik ya. Kalau cuma satu akar, ya nanti apa? Ya cuma E pangkat AX ya. Tapi tetap ada C1, C2. Kenapa? Karena order 2. Order 2 order kan dua kali integral. Ngerti maksud saya? Order 2 beda apa? Dua kali integral. Satu integral menghasilkan apa? Konstanta kan? Dua kali integral menghasilkan dua konstanta. Itu wajib itu ya. Wes gini aja ya. Kalau dari sini kan ngerti ya. Kenapa kok begini ya? Tadi jawabannya di Mary Elbert tadi ya. Bisa kalian telusuri. Tinggal kasus yang ketiga, yaitu apa? Kalau dia itu apa? Imajiner gitu ya. Ya, oke, sampai sini kan kalian ngerti. Saya lanjut ke kasus yang ketiga ya. Atau ada pertanyaan barangkali? Atau gini aja deh, pertanyaannya nanti offline aja ya. Nanti aja ya. Nah, ini saya tuntaskan aja. Biar nanti kan pertanyaan itu kan bisa variatif ya. Tapi kalau isinya kan ya itu aja. Nah ini, berikutnya kasus kedua, yaitu apa? Kalau, kok kasus kedua sih? Kasus ketiga, yaitu kalau dia itu apa? Nah ini loh, kompleks ya. Kompleks conjugate ya, berarti kan terkait dengan imajiner ya. Ya, terkait dengan imajiner. Jadi gini, kan kalian tahu ya, bahwa, atau gini aja deh, eh, oke, sebelum ke sini saya ke sini dulu lah ya. Kan kalian tahu ini ya. Coba saya ulangi tadi rumus ini tadi ya, sebentar. Kan kalian tadi tahu rumus ini ya, rumus ini loh ya. Ya, ya. Jadi atau ya, oke, saya beri contoh gini aja deh. Langsung ke contoh aja deh. Kan kalian tahu tadi coba saya tulis ulang aja ya. X tadi apa? X1,2 tadi ya. Tadi apa tadi? Min B ya. Min B ya. Plus minus apa? Akar tadi ya. Akar B kuadrat min 4AC ya. Nah, akar. Terus saya beri ilustrasi gini aja deh. Katakanlah misalkan ini itu minus 4. Misalkan aja ya. Ini adalah apa? Minus 4. Ya, berarti nanti kan gini, saya tulis gini ya. Minus 4 berarti kan tadi gini ya. Min B, misalkan aja ya. Akar apa? Minus 4. Ya. Berapa akar minus 4? Tadi kalian sudah bisa jawab tadi kan. 2i gitu ya. Ya, nanti kan 2i. Jadi nanti sama dengan apa? Min B, ya, plus minus 2i. Lalu apa? 2i ya. Sorry. 2i ya. 2i lalu apa? Per 2a gitu ya. Ya, atau nanti saya tulis gini aja deh. Nanti kan jawabannya mesti gini ya. Ini kan minus apa ini? B per 2a ya. Terus apa ini? Plus minus ya. Plus minus apa ini? Ya, I per A atau 2, atau gini aja lah, seper A ya. Seper AI kan itu ya. Ya. Kalian tahu misalkan aja bilangan kompleks ya, mungkin aja. Kan kalian tahu bilangan kompleks ya. Misalkan bilangan kompleks sebut aja ini ya. Bilangan kompleks inilah misalkan aja ya. Misalkan bilangan kompleksnya itu ini loh. Sebut aja X gitu ya. X sama dengan A plus BI misalkan ya. Ini ya. Kalian tahu conjugate ya. Conjugate dari bilangan kompleks. Bisa dilambangkan dengan apa? Star kalau nggak salah ya. A star itu kan conjugate ya. Gimana? X star berarti apa? Conjugate-nya apa? Conjugate dari A plus BI itu apa? Nggak tahu kalian.
Yang keras. Ya, kan gitu sih. Masa lupa sih kalian? Gini kan ya. Jadi, pokoknya gini. Konjugat itu artinya apa sih? Bagian imajinerinya itu negatifnya. Jadi misalnya ini, kalian saya tanya, konjugat dari bilangan kompleks 2 dikurangi 3i. Nah, kan gitu. Konjugat itu apa itu? Iya, pokoknya yang bagian imajinerinya itu negatifnya gitu ya. Ya, gitu kan ya. Maksudnya itu gitu. Ya itu namanya konjugat. Jadi coba perhatikan antara X1 sama X2 gimana ini? Kalau kalian lihat di sini loh. X1 sama X2 itu gimana nih? Kalau melihat dari jawaban ini loh. X1-nya kan ini coba perhatikan. X1-nya kan min B per 2A plus seper AI ya. X2-nya bagaimana? Min B per 2I minus seper AI. Jadi bagaimana antara X1 sama X2 itu? Nah, kan konjugatnya. Ngerti maksud saya? Paham kan? Ini loh. Kan yang X1-nya kan pakai plus. Ya, kan imajinernya sih. X2-nya pakai apa? Kan bagian I-nya kan itu ya. Artinya apa? X1 dan X2 itu konjugatnya gitu ya. Saling konjugat lah istilahnya lebih itu. Jadi X1 itu konjugatnya X2, X2 konjugatnya X1 kan gitu. Itu sudah pasti itu ya. Karena berasal dari sumber yang sama ya. Kembali ke tadi ya. Nah, ini loh. Makanya di sini ditulis gini loh, coba kalian cermati ya. Di sini kan ditulis ini loh. Ini coba perhatian nih. Alfa ini loh tadi loh. Alfa plus minus apa? I beta. Ya, alfa plus minus I beta kan ya. Ya, berarti apa itu? Konjugatnya ya. Jadi alfa plus I beta itu konjugatnya apa? Alfa minus I beta. Pokoknya gini loh. Pasti apa? Pasti X1 dan X2 itu saling konjugat. Terus gampangnya gitulah. Kalau mau to the point gitu ya. Coba saya tadi bertele-tele ya. Saya mau to the point aja. Jadi nanti jawabannya nanti ini kan ya. Ini kan jawaban pertama ya, yaitu apa? Alfa plus I beta ya. Jawaban keduanya itu apa? Alfa minus I beta. Cuma sekarang pakai A dan B ya. Kan kalian ngerti maksudnya A dan B. Maksudnya A itu C1, B itu C2 gitu loh. Itu. Terus lalu apa? Nah, kan kalian tahu kalau E pangkat itu artinya apa? Kan dikalikan ya. Ya, ya E pangkatannya kan dikalikan. Jadi nanti gini. Jadi misalkan ini loh. A dalam kurung alfa plus I beta. Itu kan artinya apa? E alfa kali E I beta gitu ya. Nanti jadi begini itu ya. E alfa nanti jadi ini. Jadi E alfanya saya keluarkan. Nanti jadi apa? A E minus I beta ditambah apa? B E minus B beta. Ya, nanti jadi ini nanti. Ya. Nah, biasanya lebih umum ditulis gini. Ya, sama. Ya. Jadi gini loh. Biasanya orang lebih menyukai bentuk sinus kosinus dari bentuk atau gini. Saya cuma ngetes kalian aja ya. Ngetes ingatan kalian ya. Saya cuma ngetes ingatan kalian. Masih ingat nggak? Soalnya penting ini. Cuma ngetes saja di saya. Masih ingat nggak ini kalian? Masih ingat nggak gini? E I X. Ingat nggak ini kalian? Sama dengan apa? Eksponensial imajiner. Apa ya? E pangkat IX sama dengan apa ya? Nggak tahu kalian. Kalau saya dulu ngapalkannya itu begini loh. Tak ajari ngapalkannya ya. Ngapalkannya itu cis. Ngerti maksudnya cis? Ngapalkannya itu cis. Iya, maksudnya itu apa? Kos. Ya jangan kos aja gitu ya. Kos X maksudnya itu ya. Masa kos gitu aja sih. Kos X maksudnya ya. Terus plus apa? I. Cisnya itu CI lalu apa sih? Ya, jadi gini loh. Saya mau mengatakan ke kalian bahwa eksponensial imajiner itu fungsi trigonometri. Ya, saya mau menyampaikan ke kalian bahwa
eksponensial imajiner itu adalah fungsi trigonometri ya, di mana kosinus bagian realnya, sinus bagian imajiner. Benar, saya juga pengen tanya, ini rumus apa sih sebetulnya ini? Ayo, rumus apa ini? Rumus apa? Katanya tadi sudah, tak tanya tadi sudah belajar bilangan kompleks sudah ya. Berarti rumus apa ini? Rumus apa ya? Lupa. Rumus nggak tahu. Lupa. Rumus apa ini? U Euler. Rumus Euler ya. Ya, itu ya. Ya. Jadi itu ceritanya. Jadi nah ini kan kenapa kok muncul sin cos ya? Karena ada ini loh, eksponensial imajiner. Pokoknya gini loh. Kalau ada eksponensial imajiner pasti itu berarti fungsi trigonometri itu ya. Itu yang perlu kalian ketahui ya. Nah itu makanya kan banyak orang lebih suka menggunakan trigonometri ya daripada fungsi eksponensial imajiner lagi gitu ya. Bayangkannya kan susah gitu ya. Ya nanti ini. Jadi nanti apa? E alpha X nanti apa? C1 sin beta X, C2 sin beta X. Gitu ya. Oke, saya rumuskan aja biar kalian lebih mudah mengingat ya. Lebih mudah mengingat lah. Jadi kalau kasus ketiga, nah ini kan tinggal kasus tiga ya. Kalau kasus tiga, nah ini tinggal saya ginikan aja. Kasus tiga berarti apa? Ini tadi D ya. Uh, ini pokoknya gini ya. Apa tadi? A-nya itu apa tadi? Alfa plus apa ini? Beta I ya. Gini ya. Gini ya. Lalu ini apa ini? D minus dalam kurung ya. Apa? Alfa. Pasti konjugatnya lah ya. Minus apa? Ya, beta I. Y sama dengan 0 gitu ya. Nanti solusinya apa? Apa di solusinya? Y sama dengan apa tadi? E alfa tadi ya. E apa tadi? Alfa X ya. Terus dalam kurung apa tadi? Apa nih? C1 cos ya. Kosin tadi ya. Kosin apa sin cos ya? Sama aja kok. Dibolak-balik sama kok. Ini loh. Mana ini? Ini loh ya. Oh, sin dulu ya. Enggak apa-apa lah. Ini bolak-balik nggak masalah kok. C1 dengan sin, C2 dengan cos bolak-balik nggak masalah ya. Saya ikut buka aja deh. C1 dengan sin, C2 dengan cos gitu ya. Pakai buka aja deh. Nggak apa-apa deh. Ya ini. Ya jadi C1 apa pakai sin ini ya. Sin apa? Sin beta ya. Ya, sin beta. Wah nggak cukup ini ya. Terus kalian ngerti lah. Nggak cukup ini ya. Terus tulis sendiri ya nggak cukup ya. Ya, pokoknya gitu ya. Poinnya itu kan. Oke, paling nggak udah tahu ya. Terus ini ya. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk ini ya, 518 ini ya. Ya, bisa dalam bentuk sin cos atau bisa juga dalam bentuk sin saja, cos saja, tapi jangan lupa ada tambahan ini ya. Ada tambahan apa gamma ya. Ya terserah. Mau pakai 517 boleh, Pak. Mau pakai 518 juga boleh ya. Bedanya kan gini loh. Pokoknya prinsipnya itu ada berapa konstanta? Ada dua konstanta ya. Kalau ini konstantanya apa ini? Ini loh. C1 dan C2. Kalau 518 konstantanya apa itu? C sama ini gamma ini. Ya. Kalau alfa dan beta itu angka ya, bukan konstanta loh ya. Jadi kan alfa beta itu angka ya. Jadi kalau 517 konstantanya apa? C1 dan C2. Kalau 518 konstantanya apa? C sama gamma. Gamma ini lah ya. Terserah kalian mau pakai yang mana.
Ya. Nah ini sebagai contoh aja ya. Misalkan ini, apa ini? Y double aksen minus 6 YAC tambah 9 Y ya. Nanti kalau saya faktor kanan jadi nanti berapa ini? 3 min 3 3 min 3 gitu kan ya. Kenapa? Soalnya gini, bilangan apa kalau dikali 9 kalau ditambah minus 6? Kan min 3 sama min 3 ya. Min 3 kan 9 ya. Min 3 minus 6 ya. Berarti apa? Berarti kan sama ya. Kalau sama solusinya apa tadi? C1X ditambah C2 ya. E pangkat AX. Bisa A, bisa B, bisa C1, C2. Terserah lah. Pokoknya kalian bisa menggunakan A dan B, bisa juga menggunakan apa? C1, C2 ya. Sembarang lah. Ini dibuat pakai A dan B. Oke, lalu contoh yang kedua, yang imajiner ya. Tak kasih contoh misalkan ini. Ini contoh tiga nih, imajiner ini ya. Nah ini, misalkan ini. Ini, kalian tahu persamaan ini ya. M D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan minus KY. Tahu persamaan ini ya. Itu persamaan itu loh, persamaan ini loh. Kan kalian tahu ini ya. Uh, ya sebetulnya gini sih, prinsipnya itu gini ya. Tak gambar aja deh, biar kalian nggak tahu ya. Nah, kan kalau di fisika dasar kan kalian pernah dapat ini kan, pernah mempelajari ini kan ya. Ya, di fisika dasar loh. Ini saya gambar apa ini? Ya, bisa nebak kalian ternyata. Gas benar sekali. Ada K tadi soalnya ya. Ya, pinter ya. Pegas gini ya. Terus sama apa? Pegas sama apa? Sama apa ini? Balok kan itu ya. Balok kan pasti punya massa ya. Pegas pasti punya apa? Konstanta ya. Gitu kan? Nah, kan kalau pegasnya saya tarik ya, nanti kan timbul gaya pegas ya. Yaitu nanti gini kan. eh, minus ya katakanlah minus kx ya. Minus kx sama dengan apa? M kali A. Ini ya. Hukum Newton kan ini ya. Newton kan itu ya. Ya, lalu ini saya pindah gini nanti apa ini? Kan kalian tahu A itu apa? Percepatan ya. Kecepatan itu turunan dari apa? Turun dari kecepatan. Kecepatan turunan dari posisi ya. Di tepatnya posisi lah. Jadi apa? Turunan kedua ya. D kuadrat X per apa? Ya, dt kuadrat gitu kan ya. Itu apa? Terus saya pindah jadi plus ya. Plus kx ya saya pindah ya. Nanti apa? Sama dengan nol kan itu ya. Lalu apa? M-nya saya pindah jadi gini nanti. D kuadrat apa tadi? Ya, D kuadrat X lalu apa per ya dt kuadrat lalu apa? Plus ya K per M X ya. Nah, kan gitu ya. Gitu kan? Ya, biasanya nanti ini disebut dengan nama apa? Omega kuadrat ini nanti ya. Kan gitu sih. Nanti ini sama dengan omega kuadrat. Gitu kan? Lah, kalau itu saya tulis dalam bentuk persamaan diferensial kayak tadi kan nanti jadi operator di kuadrat nanti ya. Ya, X kan itu ya. X lalu apa nanti? Plus apa? Omega kuadrat kuadrat ini ya. X sama dengan nol ya. Pertanyaan saya, ini masuk kasus berapa ini? Kasus satu, kasus 2 atau kasus 3? Kalau kasus satu tadi kan apa? Dua-duanya real ya. Kalau kasus 2 cuma satu ya. Kok tahu ini yang imajiner? Tahu dari mana? Hah? Iya, untuk tahu itu kan eh, kalian buat gini dulu ya, sebentar. Ya, kalian buat gini dulu. Ini kan dalam kurung gini ya, dalam kurung gini. Untuk tahu itu imajinator ini loh. Kan gini sih, d kuadrat plus gini ya, plus apa? Omega kuadrat ya, lalu apa nanti? X sama dengan nol kan gitu ya. Ya, gitu kan? Nah, eh, coba
Kalian cari D-nya sama dengan apa ya? Misalkan ini ya. Tak tulis di sini aja deh. Kan tadi ini ya, misalkan lagi ini tadi ya. D kuadrat plus apa tadi? Omega kuadrat sama dengan 0. D-nya apa itu nanti? Coba kalian cari. D-nya nanti kan gini ya. D kuadrat sama dengan apa? Minus kan ya? Gini kan ya? Gini kan ya? Jadi D-nya apa? D-nya apa? Kan akar. Nah ini kan nanti gini kan? Ya kan? Kan nggak mungkin real ini. Jawabannya apa kalau gini? Iya, plus minus ya. Plus minus apa nanti? Omega I kan itu ya. Bener nggak? I-nya kan dari min satu ini kan ya. Mesti dua jawaban kan ya? Iya itu. Jadi pasti itu apa plus minus omega I gitu ya. Jadi itu pasti apa? Imajiner itu ya. Ya. Berarti kesimpulannya apa ini? Alfanya apa, betanya apa yo? Tadi kan ada alfa beta ya. Jadi loh, berarti nanti dari sini nanti kesimpulannya apa ini nanti? Alfanya apa, betanya apa ya? Alfanya apa? Kan alfa dan beta tadi ya. Betanya apa? Alfa itu apa sih? Bilang real. Realnya apa itu? Nol, benar sekali. Bisa jawab itu ya. Betanya apa? Iya kan, bisa jawab. Pinter itu. Eh, alfanya nol, betanya omega ya. Ya kan, bisa jawab. Itu ya jawabannya ya. Oke. Ya. Nah, tadi solusinya apa tadi? Kalau kalau apa itu kasus ketiga tadi solusinya? Tadi lo coba tadi juga kembali ke tadi ya. Tadi solusinya apa tadi? Coba solusi tadi ya. Solusinya apa tadi? Y sama dengan apa tadi? E pangkat apa? Alfa X terus apa? Dalam kurung pakai sin cos saja ya. Apa nih? C1 sin ya kan itu sih. Sin beta X ya. Terus plus ya C2 cos beta E kan itu ya. Tadi alfanya berapa tadi alfanya? Nol. Berarti apa? E pangkat nol ya. Betanya berapa tadi? Omega ya. Gitu kan? Jadi apa? Sin omega X plus ya gini kan C2 cos omega E kan itu ya. E pangkat nol itu berapa? Satu berarti nggak usah ditulis ya. Berarti di jawabannya apa? T1 ya sin omega X ya plus C2 cos. Nah, kan gini solusinya ya. Kan kalian tahu solusi getaran kan sin sama cos. Persis kan cocok kan ya. Ya solusi dari persamaan getaran itu loh. Kalau nggak sin ya cos kan itu ya. Ya gitu maksudnya itu ya. Udah, sekarang kembali ke tadi ya, kembali ke apa tadi? Nah, nanti ini loh. Tadi kan ada dua pilihan ya. Kalian boleh pakai ini kan, C1 sinus atau pakai ini. Tapi bedanya apa? Ada tambahan gamma ya. Bisa sin, bisa cos kok ini. Boleh milih kan ya. Jadi kalau pakai ini berarti apa? Konstantannya C1, C2. Kalau pakai ini konstantannya apa? C sama gamma. Atau kalau di getaran itu pakai itu loh. Atau gini, tadi kan saya enggak, tadi kan saya nyolus solusinya gini tadi ya. Mana tadi? Gini kan? Kan bisa juga saya tulis gini nanti ya. C apa tadi? C kalau dalam sin ya. Gini kan? C sin apa ini? Omega X per T plus theta lah gitu ya. Ya. Atau plus apa? Plus pi atau apa ya? Pi gitu aja ya. Kan ini ya. Ya. Istilahnya apa? C itu istilahnya apa itu kalau di getaran itu namanya apa ini? Ini kalau di fisika arti maknanya apa di C ini? Ya, kalian sudah jawab. Amplitudo kan ini ya. Ini kan amplitudo ya. Benar. Ini amplitudo. Ya, amplitudo. Terus V itu apa? Ini kan amplitudo. Kalau V itu apa? Apa? Sudut fase awal itu ya. Fase awal lah gitu ya. Sudut fase awal. Kan gitu sih. Ya, ini kan. Sudut fase awal ya. Itu kalau mana fisikanya ya. Wes gitu ya.
Oke, saya kembali ke tadi itu ya. Kembali ke tadi udah, ini udah. Oke, saya lanjut sedikit ya. Yaitu terkait ini, sebentar, ada satu bahasan lagi nih. Yaitu terkait dengan ini. Saya lanjut sedikit itu terkait dengan ini loh. Ini juga perlu saya bahas ya. Yaitu terkait dengan getaran ya. Kan kalian tahu getaran itu ada getaran yang biasanya getaran itu kalau realnya itu gimana? Kan ayunan lah. Kalian main ayunan itu makin lama ayunannya bagaimana? Makin mengecil ya. Kenapa? Karena ada redaman gitu ya. Ada gesekannya. Gesekan itu menyebabkan apa? Nanti terjadinya redaman. Artinya apa? Ayunannya makin lama makin kecil, amplitudonya makin mengecil gitu ya. Nah ini kita bahas di sini nih. Jadi nanti di sini itu ini loh, apa sih istilahnya itu ini loh, ini ya apa uh, nah ini. Jadi nanti itu ada faktor yang namanya faktor ini loh, apa L ya. L itu apa? DY per DT. Kalian tahu DY per DT itu apa? Turunan posisi terdakwa itu namanya apa? Kecepatan ya. Berarti itu namanya apa? Gesekan ya. Gesekan berarti sebanding dengan kecepatannya. Kayak gesek. Ya, gesek fluida maksudnya itu ya. Nah itu yang nanti menyebabkan terjadinya apa nanti? Terjadinya redaman. Kalau yang saya bahas tadi itu kan apa gesekan? Tadi loh. Apa tadi yang gas tadi loh. Kan rumusnya cuma apa tadi? M apa itu? MA plus KY ya. Itu kan tanpa redaman itu. Jadi itu sampai kiamat pun juga tetap berayun itu ya. Nggak pernah berhenti dia. Tapi faktanya kan nggak seperti itu. Harus dimasukkan apa? Faktor gesekan ya. Gesekan apa? Sebanding dengan kecepatan. Kalau kalian belajar fluida itu ya, fluida yang viskos itu loh. Viskositas kan ya. Viskositas fluida itu kan semakin cepat kan semakin besar gesekannya itu ya. Itu jadi terbanding dengan iya. Nanti ada faktor yang namanya redaman. Nah itu. Nah kalau ada redaman, maka nanti terjadi tiga kemungkinan ya. Ya kalau ada faktor redaman. Jadi redamannya tadi apa itu namanya faktor redaman namanya apa tadi? B ya. Ini loh. Persamaannya itu ini loh. Sebentar, sebentar. Mana tadi? Ini loh. Nah ini loh. Coba kalian perhatikan ini persamaan 5,27 ini loh. Ya, ya ini loh. Kalau ini apa? Ini kan percepatan ini ya. Ini percepatan. Kalau ini namanya apa ini? Kecepatan itu ya. Ya, kecepatan terkait dengan apa? Tadi gesekan. Ya, jadi B itu apa? Terkait dengan gesekannya ya. Kemudian kalau ini kan omega kuadrat ya, omega kuadrat dari kan pegasnya tadi ya, K per M tadi itu ya. Nah nanti nanti ada ini namanya ini ya. Jadi nanti kita bandingkan antara B dan omega. Ya. Kalau B-nya cukup besar, berarti itu apa? Berarti gesekannya besar sekali ya, gitu kan? Kalau sama itu namanya critical ya, critical jadi kritis, imbang ya. Kalau kecil, ya namanya ini un, under dampet. Ya, jadi gini maksudnya itu ya. Jadi kalau gesekannya besar, berarti dia tuh nggak sampai berayun ya. Tapi kalau gesekannya kecil ya dia berayun, cuma apa amplitudenya makin lama mengecil. Jadi gitu ya. Jadi gini, kalau under dampet itu artinya apa? Artinya dia itu bisa berosilasi. Tapi apa? Makin lama amplitudenya makin mengecil sampai akhirnya berhenti. Kecuali kalau B-nya nggak ada, nah itu lain cerita. Kalau B-nya nggak ada, berarti kan berayun terus sampai kiamat pun terus berayun gitu ya. Amplitudenya konstan gitu loh. Tapi kalau yang over berarti kan dia tuh nggak sampai satu kali ayunan pun nggak terjadi ya. Ya, maksudnya itu gitu ya. Nah, ini nih.
gambarnya seperti ini nanti ya. Nah, ini lihat coba. Nanti ini ya, kalau over ya, nanti dia nggak akan sampai berayun ya. Ya, tapi kalau eh, ini underdamped lah ini kan berayun. Kenapa? Karena ada sin cos. Kalau sin cos berarti kan berayun ya. Sinus kan berosilasi ya. Itu kalau apa? Underdamped. Tapi kalau over, lah kan nggak muncul sin cos. Ya, karena eksponensial negatif ya. Kan kalian tahu eksponensial negatif ya. Gimana grafiknya eksponensial negatif itu? Turun kan ya. Jadi itu artinya apa? Artinya dia itu bergerak mendekati titik timbang ya. Tapi nggak pernah sampai berbolak-balik. Kan eksponensial itu kan nggak bolak-balik ya. Tapi turun gini kan ya. Artinya apa? Mendekati titik timbang. Tapi nggak pernah bolak-balik melalui titik timbang. Karena terlalu besar gesekannya gitu ya. Ya, itu pula yang kritikal. Yang kritikal pun juga nggak sampai berayun gitu ya. Itu ya. Eh, ya saya kira itu untuk pertanyaan nanti secara ini aja ya, secara offline aja ya. Saya stop ini aja ya. Saya apa? Saya offline kan aja ya. Saya offline kan aja deh.